Pernah kepikiran nggak? Di dalam Al-Quran dan hadis ada banyak kisah tentang hukum-hukum dari umat terdahulu. Misalnya, di zaman Nabi Musa, orang yang membunuh harus ditebus dengan nyawa juga. Kisas yang sangat ketat. Di syariat Nabi Isa, beberapa hukum berubah menjadi lebih ringan. Nah, pertanyaannya, apakah hukum-hukum ini masih berlaku buat kita umat Islam atau semuanya sudah dihapus? Yuk, kita bahas konsep syar'u man qablana. Simak sampai habis. Apa itu syar'u man qablana? Syar'u man qablana secara bahasa berarti syariat umat sebelum kita. Dalam usul fiqh, ini merujuk pada hukum yang diturunkan kepada umat terdahulu sebelum Islam datang. Contohnya, hukum rajam dalam Taurat. Puasa seperti yang dilakukan Bani Israel. Larangan bekerja di hari Sabtu bagi kaum Yahudi. Nah, pertanyaannya, apakah hukum-hukum ini masih berlaku dalam Islam? Apakah syar'u man qablana masih berlaku? Para ulama membagi hukum umat terdahulu menjadi 3 kategori besar. Hukum yang jelas ditegaskan kembali dalam Islam. Kalau ada hukum dari umat terdahulu yang diperintahkan lagi dalam Islam, maka kita wajib mengikutinya. Contoh, puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah 183. Artinya, puasa bukan hal baru. Ini sudah ada sejak dulu, dan Islam tetap mewajibkannya. 2. Hukum yang jelas dibatalkan dalam Islam. Kalau ada hukum dari umat terdahulu, tapi Islam justru menegaskan bahwa itu sudah tidak berlaku, maka kita tidak boleh mengikutinya. Contoh, larangan makan beberapa jenis makanan. Dalam syariat Nabi Musa, beberapa makanan diharamkan untuk Bani Israel, seperti lemak hewan tertentu. Tapi dalam Islam, larangan itu dicabut dan hanya beberapa jenis makanan saja yang diharamkan, seperti babi dan darah. Allah berfirman, "Kami halalkan bagi kalian segala makanan yang baik yang sebelumnya diharamkan bagi Bani Israel." Quran Surah Al-An'am 146. Jadi kalau ada hukum dari umat terdahulu yang sudah dihapus dalam Islam, kita nggak perlu mengikutinya. Hukum yang tidak ditegaskan dalam Islam. Nah, ini yang menarik. Kalau ada hukum dari syariat terdahulu yang tidak disebutkan secara jelas dalam Islam, baik diperintahkan atau dihapus, apakah kita boleh mengikutinya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Maliki boleh diikuti selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak wajib diikuti karena Islam punya aturan sendiri. Contoh-contoh syar'u man qablana. Hukum qisas dalam syariat Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, hukum qisas sangat ketat. Pembunuh harus dihukum mati, tidak bisa dimaafkan. Dalam Islam, masih ada qisas, tapi diberikan opsi untuk memaafkan dan mengganti dengan diyat, denda. Jadi, ada penyempurnaan hukum. 2 rajam dalam Taurat. Dalam Taurat, hukum rajam sudah ada sebelum Islam. Dan dalam Islam, hukum ini tetap diberlakukan untuk kasus tertentu dalam zina. 3. Larangan bekerja di hari Sabtu, syariat Yahudi. Di zaman Nabi Musa, umat Yahudi dilarang bekerja di hari Sabtu. Tapi dalam Islam, aturan ini sudah dihapus. Kita boleh bekerja di hari apa saja, termasuk Sabtu. Kesimpulannya, hukum umat terdahulu tidak otomatis berlaku untuk kita. Kita harus melihat apakah Islam menegaskannya kembali, maka kita wajib mengikutinya. Menghapusnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Tidak membahasnya secara langsung. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Islam datang sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, jadi nggak semua hukum umat terdahulu masih relevan untuk kita. Jadi sekarang, kalau ada yang bilang bahwa hukum di zaman Nabi Musa atau Nabi Isa masih berlaku, kita harus cek dulu, apakah Islam mengonfirmasinya atau menghapusnya.